Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selamat datang di acara Dimar Webinar. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar kita pagi hari ini. Perkenalkan, saya Leonardo dari Dimarja Indonesia, selaku host yang akan memandu acara ini sampai selesai. Ini kita sudah mulai ramai yang join, kita langsung mulai saja. Topik yang akan kita bahas pada webinar hari ini adalah the state of ransomware and how to mitigate using Sophos next-gen endpoint protection. Dalam webinar pagi ini, Dimar bekerja sama dengan Sophos Security selaku global leader untuk solusi next-gen endpoint dan network security. Pembicara pada sesi pagi hari ini kami hadirkan langsung dari Sophos Indonesia, yaitu Bapak Gangga Sunu Diwangkara, selaku Security Solution Engineer dari Sophos. Mungkin Pak Sunu bisa kasih lihat kamera biar kelihatan mukanya seperti apa. Halo, halo, halo. Halo, oke. Oh. Waduh, belakangnya Halo. ini ya, banyak rumputan ya. Iya, saya nggak ada pilihan background yang lain. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai, saya mau kenalin lagi tim dari Sophos. Di sini ada Ibu Ratih Nadia, selaku Account Manager Sophos. Ratih bisa show wajahnya biar kelihatan sama yang lain. Udah, Le. Oh, udah ya? Oke. Oh, ya, keren. Nah, ini background-nya lebih ini proper nih. Oke, yang terakhir kita ada Bapak Bronto dari distributor Sophos Indonesia, itu dari Virtus Technology, selaku Product Manager Sophos di Virtus. Bronto bisa kasih lihat wajahnya biar kelihatan, jadi orang-orang bisa kenal. Mana nih Bronto nih? Sepertinya sedang ini ya, tidak terlihat ya. Belum masuk kan? Oke, kita lanjut lagi aja. Sebelum webinar ini dimulai, ada beberapa aturan main yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama, demi kelancaran webinar ini, kami akan mute semua attendees sampai acara selesai. Jadi apabila ada pertanyaan bisa ditulis di menu Q&A yang tersedia, atau bisa raise hand juga. Dan karena terbatasnya waktu dari webinar ini, kita hanya akan memilih pertanyaan yang bisa dijawab oleh speaker. Nanti pertanyaan lain akan kita jawab privately, seperti itu. Kemudian nanti juga ada hadiah bagi peserta yang bertanya ke kita. Jadi pertanyaan yang dijawab langsung oleh tim kita pada webinar ini akan mendapatkan hadiah Sophos Home Premium. Jadi khusus untuk pertanyaan yang kita bacakan akan mendapatkan Sophos Home Premium. Kita akan memilih tiga orang yang akan mendapatkan Sophos Home Premium. Itu Sophos Home Premium itu adalah Sophos edisi untuk personal use, bisa dipakai di rumah. Jadi komputer di rumah kita bisa proteksi menggunakan Sophos. Dan terdapat full feature dari Sophos Home ini yang ada anti ransomware dan lainnya. Dan ini bisa digunakan up to 10 perangkat seperti itu. Kemudian jangan lupa nanti di akhir acara kita juga ada quiz. Jadi quiz ini online quiz, hadiahnya total Rp600.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi nanti bisa join, jangan sampai terlewat. Kemudian nanti hadiahnya itu dalam bentuk e-wallet, bisa dalam bentuk GoPay, OVO, atau Dana. Jadi nanti Bapak dan Ibu jangan lupa ketika menang, jadi kalau siapa tahu menang dalam online quiz ini, nanti akan kirim ke kita nama, company, dan nomor telepon yang terregister akun tersebut. Terus nanti untuk bisa ikut quiz itu juga harus mengisi feedback form setelah acara Q&A. Kemudian slide presentasi kita akan kirimkan setelah webinar ini, jadi tidak perlu minta, nanti otomatis akan kita kirimkan kepada semua attendee yang sudah terdaftar. Jadi apabila Bapak Ibu sudah register, nanti kita akan kirimkan slide presentasinya ke email yang terregister. Nah, apabila belum register, mungkin bisa register sekarang, siapa tahu ini linknya di-forward kan dari teman-temannya gitu kan. Nah, nanti Bapak bisa register lagi. Link registrasinya nanti akan kita kirimkan, jadi bisa chat ke kita, nanti akan kita kirimkan link registrasi
webinar, nanti bisa register. Setelah register nanti akan kita mungkin besok paginya kita akan kirimkan kembali slide presentasinya seperti itu. Kemudian kita langsung mulai saja webinar pada pagi hari ini. Nanti pembicara dari Bapak Gangga Sunu. Pak Sunu mungkin bisa langsung kita mulai acaranya. Oke. Oke, bisa. Terima kasih waktunya semua. Terima kasih Dimar karena sudah memprovide webinar ini. Saya hari ini akan sedikit bicara mengenai state of ransomware. Nggak cuma state of ransomware dan bagaimana mitigasinya sih. Tapi ada seluk-beluk mengenai ransomware juga, nanti saya sedikit cerita. Sebentar. Hop. Maaf ya, videonya saya tutup. Karena kalau nggak dimatikan nanti suara sama gambar ini balap-balapan. Jadi nggak keren. Oke, saya mulai. Terima kasih atas waktunya semua. Dan materi hari ini tuh mengenai ransomware dan bagaimana cara melakukan mitigasinya. Seperti kita ketahui, nggak cuma dari awal tahun ini sih, dari tahun-tahun sebelumnya, ransomware kan lagi booming nih. Apalagi di tahun 2020 awal itu Januari, ada, kalau mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, ada ransomware namanya Thanos. Nah, mungkin diambil dari itu tuh, Avenger. Terus ke sini-sini ada ransomware baru lagi, namanya CodeLock. Nah, itu juga termasuk ke ransomware yang paling baru gitu. Dan semua ransomware itu punya ciri khasnya masing-masing gitu. Ada yang memang dia spesifik untuk mencari keuntungan. Memang semuanya nyari keuntungan sih pada akhirnya. Cuma tujuan awalnya dari threat actor-nya bikin itu ada yang memang ingin melakukan pencurian data aja gitu. Nah, bonusnya mereka berharap gimana caranya kalau si customer itu sampai harus bayar gitu. Nah, ini informasi mengenai Sophos Lab-nya kita, apa yang kita terima di Sophos Lab. Karena ini diambil di tahun 2019, di 2020 ini tadi pagi saya belum dapat update-nya. Jadi data ini data tahun 2019. Jumlahnya cukup banyak, 450.000 new malware setiap hari. Terus kemudian hanya sekali dilihat gitu ya. Malware-nya berarti kan kemungkinan besar customer itu benar-benar targeted gitu. Dan si hacker akan melakukan percobaan terus. Dia bikin malware baru, bikin ransomware baru. Tujuannya gimana caranya bisa masuk ke customer itu. Dan 53% organisasi itu, company itu kena hit sama si ransomware-nya. Dan sepertiganya katanya membayar. Kalau kita lihat dari berbagai jenis serangan seperti advanced malware, generic malware, cryptojacking, active adversary, dan ransomware, tingkatnya ransomware cukup lumayan gede juga gitu, jenis serangan ini gitu. Sisanya ya pencurian kredensial nih, yang 38% gitu. Nah, ini informasinya baru saya update pagi ini, saya ambil gitu ya. Ini vulnerability yang ada di komputer ataupun server gitu ya. Perkembangannya dari tahun 2001 sampai 2020. Dan vulnerability ini siap untuk dieksploit gitu. Kalau kita lihat dari 2001 sampai 2016, kemudian di 2017-nya meningkat tinggi sampai 2019, ini karena semua perusahaan IT membuka sayembara atau bug bounty. Jadinya siapapun yang berhasil menemukan celah keamanan di perangkat security akan diberikan reward. Rewardnya berupa uang, lumayan gede gitu. Nah, di 2020 ini turun jauh. Berarti kan semua perangkat security ini berhasil menutup celah-celahnya, celah keamanan dan lain-lain gitu. Jadinya peringkatnya bukan peringkat sih, total yang vulnerability yang ada yang siap dieksploit menurun gitu. Nah, dengan meningkatnya
serangan gitu ya. Kan serangan itu banyak datangnya. Sebagai contoh, yang menjadi target adalah laptop kita, terus handphone, ya device yang kita pakai lah gitu. Dan server kita gitu, yang baik itu yang ada di kantor ataupun yang ada di cloud. Nggak cuma itu juga, barang-barang kita nih yang IoT-nya, kalau teman-teman punya kamera yang bisa diakses dari luar gitu lewat IndiHome, nah itu kan salah satu IoT juga. Siapa tahu di rumahnya juga ada kulkas-kulkas itu yang bisa otomatis langsung connect ke toko toserbannya gitu. Jadi kalau misalnya telur habis langsung dikirimin, nah itu kan salah satu IoT juga gitu. Nah banyak malware-malware itu disisipkan ke dalam IoT-nya, kemudian menjadi botnet. Nah itu menjadi sarang juga kenapa sampai serangan itu meningkat gitu. Kemudian yang masuk itu juga bentuknya nggak cuma malware-malware yang biasa-biasa aja gitu. Kebanyakan dari zero day yang mereka bikin itu cukup banyak gitu. Dan ya seperti saya bilang tadi, targetnya macam-macam setiap serangan itu gitu. Dan lebih banyak mungkin pencurian data dulu kali ya. Dia ambil data sesuai kebutuhannya mereka. Begitu sudah sudah nggak ada lagi data yang bisa diambil, ya dia manfaatin sebagai botnet gitu. Sebagai botnet kan berarti nggak cuma ada satu, berarti ada ribuan botnet yang sudah dia punya gitu. Dan itu kan bisa dijadikan kalau pernah dengar ada namanya stress test untuk di DOS gitu ya. Kita tinggal bayar servicesnya aja. Nah, itu dia manfaatin botnet-botnet yang ada di seluruh komputer yang sudah terinfected gitu. Dan kondisinya sekarang ini dengan ransomware yang ada, satu dari dua organisasi dari 2020 ini kena hit ransomware gitu. Jumlahnya 51%. Memang kalau dengar di informasi ransomware di Indonesia, yang banyak kena itu mungkin nggak seperti di luar negeri gitu. Di luar negeri memang sepertinya tingkat serangan itu tinggi sekali gitu. Nah, apa yang terjadi adalah si ransomware ini nggak pernah ngelihat lagi nih, mau itu perusahaan kecil ataupun besar, pokoknya mereka serang aja. Tujuannya pertama kali yaitu data. Kalau misalnya memang datanya nggak penting, dia jadikan sebagai botnet gitu atau jadi zombinya dia. Terakhir, kalau misalnya memang sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi, ya kasih ransomware-nya diaktifkan di sana gitu. Nah, dengan kondisi yang komputer kita yang sekarang ini ataupun server yang kita punya gitu ya, dengan parameter security yang kita miliki gitu, yang ada di kantor, tiba-tiba terkena ransomware. Kan menjadi tanda tanya banget. Kayaknya parameter security saya sudah cukup valid gitu. Kenapa sampai tembus juga gitu. Kalau kita pernah dengar, ini salah satu, bukan salah satu sih, berbagai macam jenis dari ransomware yang sering kita dengar gitu. Yang paling banyak didengar di Indonesia adalah WannaCry. Tapi selain WannaCry itu seperti Dharma, terus saya lupa, cryptojacking. Nah itu kan banyak tuh. Terus ada Ryuk. Nah kalau Ryuk masuk ke Indonesia itu sedikit gitu, tapi kalau sampai masuk pun itu cukup berbahaya sekali gitu. Nah, ini perkembangan si ransomware sendiri sebenarnya ada tuh dari tahun 1989 perkembangannya gitu. Dari yang sederhana banget sampai dia berkembang terus sampai ke tahun 2019 dan di 2020 juga ada yang sudah saya sebutkan tadi, ada Thanos dan Coldlock gitu. Cuma yang paling populer banget adalah pada saat kejadian WannaCry. Karena WannaCry itu sebenarnya kan code-nya itu kan Eternal Blue Cloud, NotPetya gitu. Itu kan Eternal Blue kan punyanya cyber defense-nya US gitu, yang kemudian dicolong orang gitu. Kita ngelihat perang udah bukan tembak-tembakan lagi, tapi perang cyber sekarang.
Jadi hampir semua negara sebenarnya punya senjata dan dia bikin gitu. Dan kebetulan ini bocor aja gitu. Nah, ini ransomware teknologi berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan si ransomware tersebut, tipenya, modelnya, apa yang mereka lakukan. Kalau WannaCry ini mirip seperti worm gitu. Terus ada GenCrab. Nah, GenCrab nih di Indonesia banyak nih yang kena nih. Terus ada Samsam. Nah, kalau kena Samsam, terus ada Dharma. Ini kan modelnya dia sebenarnya targeted. Berarti kan benar-benar customer yang pengen dia ambil datanya gitu. Nggak sekedar ngirim ransomware gitu aja gitu. Bukan script kiddies yang nggak sengaja ngirim gitu. Tapi benar-benar kalau misalnya teman-teman pernah kena, itu bisa ditanda tanya tuh. Ada apa tuh di area networknya kita gitu sampai bisa kena. Dan berarti kan sudah banyak data-data yang keambil gitu secara kita nggak pernah tahu gitu. Terus ada Bittimer, ada Ryuk, Locker Goga, terus ada Mega Cortex, Robinhood, cukup banyak lah gitu. Dan file encryption yang mereka lakukan terhadap file yang di-encrypt gitu ya. Si WannaCry dia ngopi, ada yang dia taruh juga di situ. Ada yang di-encrypt saat itu juga, ada yang datanya benar-benar di-copy terus diambil. Jadi kalau kita secara nggak sadari, sebenarnya data-data yang di-encrypt itu ada kemungkinan besar mereka copy dulu. Sama by system gitu, nggak ketahuan. Nah, berarti kan data itu udah pergi gitu. Jadi nggak sekedar data yang ada terus di-encrypt sama mereka gitu. Pasti ada cara-cara lain yang mereka lakukan, nggak mungkin mereka hanya sekedar encrypt aja gitu. Kecuali memang, ya seperti yang saya bilang, ransomware ini adalah langkah terakhir dari mereka untuk menghancurkan semuanya gitu. Jadinya yang step pertama berusaha masuk dulu, pada saat masuk dia berusaha ngambil data atau informasi yang mereka butuhkan, terus yang kedua mereka jalankan sebagai bot, kalau misalnya sudah nggak bisa lagi, ya dia lakukan dengan ransomware-nya dia gitu, dia encrypt datanya. Tapi beberapa ransomware di sini memang dia nggak cuma encrypt data, tapi ada yang ngopi juga gitu. Dan modelnya kan ada yang di-rename filenya, ada yang sebelum kena tapi udah di-rename duluan. Ya itu modelnya macam-macam lah gitu. Di sini cukup lengkap informasi comparison-nya gitu. Nah, sedikit cerita mengenai ransomware Ryuk. Ryuk ini sebenarnya kalau teman-teman pernah nonton kartun Jepang, nah ini diambil dari salah satu anime Jepang gitu. Dan menurut saya cukup mengerikan yang satu ini gitu. Kalau sampai infected di tempatnya kita gitu. Banyak yang kena oleh si ransomware Ryuk ini gitu ya. Terutama di luar negeri ya. Di US lebih banyak lagi. Di Singapura, Malaysia itu teman-teman saya banyak yang memberikan informasi bahwa mereka kena juga gitu. Kemudian dia memanfaatkan automation yang ada di kantor kita gitu. Jadi kayak misalnya ada printer atau apapun gitu yang dia bisa lakukan secara automatically, dia embed ke dalam, kemudian dia jalan, kemudian dia searching sendiri tuh ke area networknya, melakukan penyebaran dan lateral movement. Dan itu by sistem aja gitu. Tapi yang perlu kita ketahui adalah kita tahunya kan kadang-kadang bahwa kita udah kena ransomware aja gitu. Tapi nggak pernah tahu awalnya masuknya gimana. Nah, ini yang menjadi tanda tanyanya semua customer gitu. Kita menganggap tempat kita sudah aman, ternyata enggak juga gitu. Sampai si ransomware bisa masuk. Dan ini si yang paling ngetop di Indonesia karena banyak rumah sakit pada saat itu terinfected sama si WannaCry gitu ya. Dan ini cukup membuat memelekkan mata semua orang gitu ya pada saat itu bahwa ternyata virus atau ransomware ini sangat berbahaya dan mulai deh orang booming tuh untuk mencari bagaimana cara melakukan defense atau prevent terhadap serangan-serangan seperti ini gitu.
WannaCry memanfaatkan celah security yang ada di komputer. Salah satunya adalah sharing file pada saat itu. Sharing file udah nggak mungkin kan dalam satu kantor nggak ada sharing file. Nah, itu teknik yang paling oke banget menurut seorang hacker gitu ya. Dari situ dia memanfaatkan dan melakukan lateral movement ke area networknya gitu. Kemudian impact yang bisa terjadi dan penyebarannya pada saat komputer ini terinfeksi gitu ya. Seperti yang saya sudah sampaikan, ransomware itu adalah hal yang terakhir. Yang pertama itu selalu ada cara gimana caranya dia memasukkan ransomware-nya. Nah, salah satunya yang paling kita harus tahu adalah advanced malware. Karena ransomware itu kemungkinan besar adalah sesuatu yang di-download terakhir sama si hackernya gitu, melalui communication control-nya. Jadi tetap mereka sampai masukin ransomware ke komputer kita itu butuh cara yang cukup expert gitu. Nggak semudah yang dibayangkan gitu. Nah, sebagai contoh, komputer yang sudah terinfected sama salah satu malware gitu ya, dia connect ke attacker command control-nya gitu. Kemudian kalau misalnya di network kita nggak ada AVT, Advanced Persistent Threat, kita kadang-kadang nggak bisa baca nih communication and control-nya gitu. Kemudian dia memanfaatkan melakukan serangan melalui remote desktop connection yang ada di sekitar kita nih. Memang sih kalau dengerin informasi dari customer, banyak teman-teman terinfected sama ransomware karena RDP-nya open. Nah, dari remote desktop yang dia dapatkan, dia berusaha melakukan pencurian kredensial terlebih dahulu untuk masuk gimana caranya ke men-take over servernya gitu. Nah, setelah itu dia baru jalanin payload, terus melakukan kegiatan yang hampir serupa dari yang pertama ke komputer-komputer yang lainnya. Saya yakin sekali, pasti yang dicari pertama kali adalah Active Directory atau domain controller. Karena melalui Active Directory ada user password juga di sana. Dengan level administrator, kita bisa masuk ke semua komputer. Nah, ini menjadi concern besar gitu. Jadinya buat teman-teman yang memiliki Active Directory agar segera diamankan terlebih dahulu gitu. Untuk memastikan bahwa nggak ada hal yang aneh-aneh gitu, sampai terjadi serangan gitu, sampai kalau suatu saat sampai terjadi serangan gitu. Oke. Nah, dari webinar saya sebelumnya, saya pernah ngomong mengenai ransomware as a service. Tadi malam, saya akhirnya menemukan tuh linknya, ransomware as a service. Bisa dibayangkan kan? Kalian cuma mengakses salah satu situs, kemudian kita bikin tuh ransomware-nya, terus dikirim deh ke orang-orang yang kita nggak suka gitu misalnya. Saya tadi malam melakukan pencarian di darknet melalui Grams. Mungkin teman-teman bisa mencoba. Ini bukan maksudnya saya mengajarkan hal yang buruk, tapi saya mencoba sharing biar teman-teman tahu juga gitu. Kalau kita mau ngamanin komputernya, kita juga harus tahu gimana cara masuknya. Kalau kita mau jadi polisi, kita harus tahu cara kerjanya si malingnya gitu. Saya mengambil kata kunci phishing gitu pada pas malam itu. Saya coba cari-cari apapun yang berhubungan dengan phishing email. Kemudian salah satunya adalah saya mencari mengenai ransomware as a service. Nah, untuk ransomware as a service, sebenarnya ada berbagai macam sewa atau rental yang bisa diberikan gitu ya dari mereka. Salah satunya ini gitu. Jumlahnya cukup mahal juga, tapi ada yang versi murahnya. Saya mencoba yang versi murahnya gitu ya. Dan ini kita tinggal download core-nya atau builder-nya, engine-nya gitu ya. Kita set nih Bitcoin address-nya kita, terus encryption mode-nya mau seperti apa, terus extension-nya seperti apa gitu. Terus kalau misalnya mau dibayar sama si customer, price-nya berapa, kita bisa set semua nih.
sampai terakhir kita bikin ransomware-nya gitu. Nah, setelah dikompil akan seperti ini. Oke. Nah, setelah dites, jalanlah seperti ini. Bisa terbayangkan dengan mudahnya orang-orang bikin ransomware sendiri, termasuk Scriptkiddies. Nah, salah satunya semalam adalah saya adalah Scriptkiddies. Saya coba bikin ransomware versi saya, dan hasilnya seperti ini. Dan di dashboard, saya bisa lihat nih, berapa komputer yang sudah terinfeksi sama si ransomware yang punya saya gitu. Jadi kita bisa lihat tuh nanti totalnya gitu. Jadi di dashboardnya ransomware service kita bisa kalkulasi dari situ. Wah, bakalan kaya nih kayaknya. Nah, cuma kayanya dengan cara yang kurang oke gitu. Nah, kalau dari teknik yang dilakukan untuk melakukan serangan, sebagian besar kalau dilihat ya rata-rata memanfaatkan dari email, ataupun kita serang ke salah satu server untuk yang pertama kali mencari hole-nya dulu, terus jadikan dia zombie, nah baru jalanin engine-nya, terakhir baru kirim ransomware-nya. Berarti banyak step yang dilakukan gitu. Kalau sampai si hacker berhasil masuk ke tempatnya kita, berarti mereka sudah ngelewatin parameter kita yang dari depan itu yang cukup canggih gitu misalnya, dengan layer parameter security yang cukup banyak gitu. Dan kalau kita lihat di sini ya paling banyak terkena serangan itu ya dari email gitu. Jumlahnya cukup besar gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melakukan mitigasi terhadap serangan ransomware tersebut? Sophos dengan Intercept X with EDR-nya yang sekarang ini cukup mumpuni untuk menangani serangan ransomware yang banyak terjadi. Sebagai bukti, pada saat serangan code lock yang baru, si Sophos berhasil melakukan detection. Berarti kan itu kan termasuk zero day gitu ya. Nah, si Sophos dengan AI-nya dia berhasil melakukan detection. Berarti si Sophos engine-nya cukup canggih untuk melakukan protection terhadap serangan ransomware termasuk yang baru gitu. Nah, si Sophos ini dengan prevent ransomware-nya dia melindungi gitu pada saat ransomware-nya mau masuk dengan anti-exploit dan web security-nya kita. Web security itu kan biasanya masuk lewat browser gitu. Saat kita browsing, nggak sengaja download add-on atau apapun gitu. Nah, itu bisa dicegah sama si Sophos Intercept-X-nya gitu. Plus anti-exploit yang kita milikin gitu. Terus kita mencegah sampai terjadinya execution. Jadinya ransomware yang dideteksi melalui engine deep learning-nya kita, dia akan dicegah dan diblok gitu. Jadinya ransomware-nya tidak bisa bekerja ataupun malware yang menjadi indikator of compromise-nya bisa dicegah terlebih dahulu, dibaca terlebih dahulu. Karena sebelum terjadi serangan besar, biasanya ada indikator of compromise-nya nih, yang awal-awal. Nah, awal-awalnya ini bisa dideteksi sama si Sophos menggunakan deep learning engine-nya kita gitu. Plus parameter terakhir yang dimiliki sama si Sophos dengan CryptoGuard-nya kita, dan hanya dimiliki sama Sophos doang gitu. Karena cara kerjanya si CryptoGuard sendiri, dia melakukan snapshot terhadap file-file, kemudian kalau sampai si ransomware-nya masuk, mau melakukan encrypt, nah si CryptoGuard ini akan melakukan rollback, jadi filenya akan dikembalikan gitu. Dan ini cara kerjanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, waktu menginstal pertama kali, biasanya komputer kita ini diminta sama si Sophos Intercept-X untuk di restart. Nah, saat restart itulah dia akan memberikan protection WebGuard dan CryptoGuard-nya gitu. Jadi di level disk atau boot protection-nya benar-benar dilindungi dulu, kemudian baru ke filenya gitu. Secara kelebihan dari yang dimiliki sama si Intercept-X ini dengan anti ransomware-nya, kita kan mengandalkan artificial intelligence deep learning yang kita miliki gitu. Jadi
si AI-nya ini kita bisa melakukan detection berdasarkan behavior juga gitu. Jadi mau gaya teknik atau ransomware yang mereka buat ataupun advanced malware yang mereka buat, yang mau mereka sisipin kayak atau mau mereka bikin kecil-kecil filenya dipecah-pecah dulu biar nanti jadi satu di dalam, dan itu bisa diprotek sama si ransomware-nya kita, anti ransomware-nya kita gitu. Dan kita bisa melakukan detection nggak cuma di file, tapi pada saat hard disk baru booting pertama kali gitu. Kemudian dari apa yang diproteksi ini, kita bisa melakukan rollback terhadap file-file yang berusaha di-encrypt sama si ransomware. Dan ini proprietary hanya punya si Sophos doang, karena Sophos melakukan snapshot terhadap file-file tersebut. Bentuknya delta gitu, jadinya kecil-kecil lah filenya. Jadi kalau di VMware itu kan juga ada snapshot, nah seringan itulah sama gitu. Kemudian dengan anti-exploit yang kita milikin gitu ya, dan root cause analysis yang kita punya, kita bisa lihat nih model serangannya seperti apa gitu, datangnya dari mana. Dan kita tuh juga bisa menarik forensik data yang ada di laptop kita gitu, ataupun komputer ataupun server untuk dilakukan investigasi lebih jauh lagi gitu. Nah ini rangkaian rantai serangan yang dilakukan sama apapun gitu, entah itu ransomware ataupun virus ataupun malware gitu ya. Dan kita bisa menghentikan ini gitu, karena si Sophos sendiri dari tahun yang sebelumnya dia bisa menguasai 25 teknik, dalam hal ini adalah teknik yang sering dilakukan oleh si hacker untuk melakukan serangan. Harapannya adalah kalau kita bisa menghentikan teknik yang mereka gunakan atau tools-tools yang mereka gunakan, berarti kan kita bisa menghentikan serangannya juga gitu. Karena seperti kita ketahui, nggak mungkin hackernya melakukan serangan tanpa tools. Ya mungkin aja sih dia datang ke kantor kita gitu, nyamar jadi kurir, terus nyolokin flash disk ke komputer. Tapi kan nyolokin flash disk ke komputer pun ada protection juga, ada removable protection gitu. Nggak semua bisa gitu. Belum mereka harus ngadepin satpam. Nah, dengan sebagai contoh di Ryuk ransomware, di rantai serangan seperti ini ya, datangnya malware ataupun file yang berbahaya, kemudian dia akan mempersenjatai sebuah file gitu ya, kemudian menjalankan prosesnya melalui PowerShell gitu ya, dengan terus memanfaatkan tools lain, emotet-nya gitu ya, dari advanced malware, terus melakukan penyebaran. Pertama kali berusaha melakukan pencurian data. Banyak pencurian data bisa dilakukan menggunakan Mimikatz. Mimikatz sebenarnya tools-nya sudah nggak valid lagi gitu ya untuk melakukan pencurian kredensial. Tapi banyak tools lain yang bisa dimanfaatkan. Dia bisa ngambil dari Outlook atau IE atau session yang tersisa yang ada di browser kita. Terus secara persisten dia akan melakukannya berulang-ulang kali gitu, sampai dia mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Dalam hal ini adalah user password ataupun user password yang ada di network ataupun file-file penting yang mereka butuhkan gitu. Nah, route of movement-nya mereka memanfaatkan dari remote desktop-nya. Kemudian seperti biasa, dia akan delete backup-nya kita, delete backup sistemnya kita. Jadinya pencariannya itu di laptop kita, backup itu di delete, kemudian dia menyeberang melalui file sharing. Di file sharing dia akan cari itu, kalau misalnya ada storage, nah dia akan encrypt storage-nya ataupun mendelete backup storage-nya. Apa yang dilakukan dengan Intercept X dengan EDR, kita bisa memproteksi dari segala macam serangan yang akan terjadi gitu. Sebagai contoh, dengan live protection atau machine learning-nya kita, dengan deep learning engine-nya, kita bisa mendeteksi nih dokumen yang sudah dipersenjatai, dalam hal ini sudah disisipin malware. Dari situ aja kita udah bisa melakukan detection dan melakukan blocking. Apalagi sampai dia berusaha melakukan
menjalani PowerShell gitu ya, itu udah pasti langsung ke detect gitu. Terus sampai step yang lebih jauh lagi, kalau misalnya mereka sampai berhasil masuk gitu ya. Nah, lagi-lagi deep learning-nya akan membaca code cave-nya, kemudian teknik yang dilakukan sama si hacker untuk melakukan penyebaran, untuk melakukan serangan. Nah, ini bisa diproteksi gitu. Kemudian kita ada protection terhadap pencurian credential theft gitu ya, data yang kredensial. Kemudian kita bisa menghentikan segala macam komen atau script yang dijalankan melalui PowerShell. Karena kalau misalnya kita lihat di proses tree-nya Task Manager, CMD tulisannya cuma satu, tapi ada panah ke bawahnya tuh. Kalau kita klik, nah proses tree-nya kan kelihatan tuh. CMD ke bawah, baru ke PowerShell. Nah, kadang-kadang kita di Task Manager cuma ngelihat, oh ada komen, jalan, itu kita abaikan aja. Ternyata kalau kita klik ke dalam, ada execution file yang dia lakukan, dan itu kita harus lakukan investigasi gitu. Tapi dengan si Sophos Intercept, si Intercept X, hal seperti itu bisa dicegah atau diproteksi. Nah, seperti biasa, si ransomware ataupun virus lain itu berusaha melakukan mendisable endpoint security yang ada di komputer kita. Tapi kan kita ada tamper protection. Biasanya tamper protection itu akan melakukan pencegahan gitu. Termasuk application control yang kita miliki. Nah, dengan semua yang dimiliki sama si Intercept X ini, kita tuh membantu tim SOC ataupun IT administrator untuk melakukan analisis terhadap semua yang dideteksi sama Intercept X gitu. Kalau misalnya tanpa Intercept X, kita sebenarnya butuh orang lain untuk melakukan analisis itu. Kita butuh seorang security analysis yang kerjanya mungkin di SOC gitu ya, melakukan malware analysis. Kita si malware analysis itu kan dia akan membongkar filenya gitu, melakukan reverse engineering. Nah, dengan bantuan dari Sophos Intercept X, si Sophos Intercept X ini akan melakukan malware analysis secara otomatis. Jadinya si tim admin atau IT administrator atau tim SOC dapat menerima informasinya yang sudah jadi yang dari Intercept X. Ataupun kalau misalnya kitanya merasa kurang puas, kita bisa melakukan investigasi lagi di lebih lanjut gitu ya. Jadinya cara kerjanya pun dari sisi IT admin atau IT security jauh lebih ringan gitu, karena sudah dibantu oleh tools yang dimiliki sama Sophos Intercept X. Nah, di kita juga ada Threat Analysis Center. Di Threat Analysis Center ini kita bisa lihat serangan itu datangnya dari mana gitu, apa aja root cause-nya itu apa gitu, sampai dilakukan detection gitu, sampai terakhir nggak cuma di-detect doang, tapi di-clean juga gitu. Jadinya kita bisa melihat secara jelas, oh ternyata kita datangnya virus dari server kita sendiri nih. Nah, berarti kan kita bisa merunut ke belakang untuk melakukan protection melakukan perbaikan security di servernya kita gitu. Kemudian kita ada automated hunting. Automated hunting ini dari AI yang kita miliki, dia bisa searching tuh threat indicator-nya, indicator of compromise yang ada di area network kita. Tapi dengan catatan, harus ada Sophos Intercept X-nya, karena komunikasinya antar endpoint itu dengan AI-nya kita dilakukan menggunakan agent-nya si Intercept X gitu. Jadinya dari threat indicator yang ditemukan, kita bisa melihat ada berapa banyak subspecies file gitu yang priority-nya tinggi gitu. Nah, dari situ kita bisa langsung define terlebih dahulu. Oh, ini memang file berbahaya. Oh, ternyata ini tidak gitu. Jadinya kita yang kasih action nih terakhir. Ini akan kita delete kah? Atau ini akan kita allow aja gitu. Siapa tahu memang aplikasi ini digunakan oleh aplikasi home application-nya kita gitu, atau aplikasi yang lainnya gitu. Dan ini bisa dicek gitu. Nah, dengan RCA yang kita miliki atau root cause analysis, kita bisa lihat security posturnya kita juga nih. Dari security posture ini kan sebenarnya bisa ketahuan gitu. Kalau misalnya datangnya dari email terus gitu ya, berarti kan kemungkinan besar email gateway-nya kita
tidak bisa menangani atau melakukan prevent terhadap serangan itu dengan baik gitu. Misalnya email spamnya masuk tanpa dicegah sama si email gateway-nya. Kemudian secara nggak sengaja usernya ngedownload file attachment itu dan kemudian dideteksi sama si Intercept X gitu. Nah, dari ritual tadi yang terlihat gitu dari root cause analysis, kalau kejadian memang sering, kita bisa melihat security posturnya kita gitu. Selain dari situ juga, misalnya masuknya dari Internet Explorer, berarti kemungkinan besar adalah protection di proxy kita nih yang nggak benar gitu. Berarti kan proxy kita atau kita harus tuning ulang atau kita lakukan lakukan tambahin double protection lagi. Nah, itu bisa kita nilai dari sini gitu. Oh iya, satu lagi. Biasanya dari manajemen kan suka nanya kalau sampai ada penyebaran virus. Ini datangnya dari mana? Nah, kita bisa serahin ini nih, informasi ini ke mereka gitu. Oh, ini datangnya dari sini, apa aja yang diserang, dan berapa komputer jumlahnya yang terinfekted. Nah, itu kan terlihat gitu. Di day in life-nya analisis yang kita lakukan, pada saat kita menemukan dropper yang dideteksi gitu ya, kita bisa melihat dengan root cause analisisnya kita, kemudian kita bisa lakukan threat hunting di area network kita dengan file yang sejenis, apakah terinfeksi juga ke komputer yang lainnya gitu ya. Berapa banyak komputer yang terinfeksi oleh dropper ini atau virus ini. Kemudian kita bisa melihat analisis filenya gitu. Kemudian dilakukan reverse engineering untuk mengetahui lebih detail simpen file yang di dalam itu seberapa banyak yang buruknya, seberapa banyak yang baiknya. Kalau memang lebih banyak buruknya, ya ini positif memang file yang berbahaya dan harus dilakukan tindak lanjut. Kemudian action terakhirnya adalah melakukan clean and block, ataupun misalnya kita mau delete gitu. Kita nggak ada karantin lagi sekarang. Nah, fungsinya clean and block adalah kalau clean itu misalnya file kerja kita dan itu disisipin sama malware yang dibersihin, bukan file yang di-delete. Jadinya akan jauh lebih aman gitu. Ini salah satu fitur tambahan yang ada di Sophos Intercept X saat ini dengan Live Discover. Sebenarnya fungsinya adalah untuk melakukan investigasi lebih jauh gitu. Karena sebelumnya itu kan kita harus download file forensiknya. Nah, file forensiknya itu dalam bentuk SQL. Jadinya kita harus coding gitu ya, query melalui SQL tersebut. Nah, dengan Live Discover ini dimudahkanlah kita sudah ada template-nya, apa yang mau kita cari, kita tinggal query aja di situ. Kalau misalnya kita mengerti database SQL, kita tinggal tambahin aja query apa yang kita butuhin, yang kurang gitu. Kita bisa custom, kita bisa lakukan threat hunting juga, kita bisa melihat ada malware apa gitu di area networknya kita ataupun di komputer yang sedang dilakukan investigasi gitu. Kemudian kita bisa melakukan live response. Dalam hal ini kita bisa langsung remote tuh masuk ke komputernya tanpa diketahui sama si usernya. Jadi melalui command line tuh. Nah, kalau misalnya kita menemukan file yang suspicious di sana dan kita mau delete, kita nggak perlu lagi kontak ke usernya bilang, permisi, saya mau melakukan investigasi terhadap laptopnya karena terindikasi ini. Kalau dia lagi kerja, apalagi orang keuangan, wah bisa nggak gajian kita. Gitu. Jadinya dengan live response ini sangat berguna sekali gitu ya untuk melakukan investigasi. Gitu. Oke, Sophos ini bukan produk kaleng-kalengan, kayak anak alay ya. Kita diakui sama third party untuk dari Gartner, terus dari NSS Lab, MRJ Evitas, dan lain-lain gitu. Dan kita bisa di-compare dengan produk lain, dengan apa yang kita miliki gitu. Tapi secara teknologi, kita valid. Memang kita cukup canggih gitu. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke. Sudah selesai ya, Sunu ya? Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, saatnya kita berarti ke Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan.
Ini mungkin untuk beberapa penanya bisa tulis di Q&A ya. Ini ada dari Pak Dandi ya. Ini mungkin saya jawab, bukan saya yang jawab, saya bacain pertanyaan nanti Bapak Suni jawab ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Atau ada Ibu Rati juga mau jawab juga boleh. Ini saya mungkin dari pertanyaan pertama ya. Ya, boleh, boleh. Dari Silakan. Bapak Imam Ghazali ini bertanya, apakah cara kerja Next Gen Endpoint Protection ini menggunakan sistem cloud atau on-premise controller? Oke. Untuk engine-nya, semua ada di on-premise. Termasuk update cache dan relay-nya ada di on-premise. Tapi manajemennya ada di cloud. Nah, seperti itu. Oke. Ini dari Pak Imam juga ada pertanyaan lagi. Berarti saat update signature akan menggunakan bandwidth internet, bukan single management seperti yang tradisional. Oke, saya jawab ya. Seperti yang saya sudah sampaikan, relay-nya dan update cache-nya ada di on-premise. Jadi semua komputer itu akan download signature ataupun updatean lainnya melalui lokal di update relay yang ada di lokal gitu. Jadi yang connect ke internet cukup server relay-nya aja gitu. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Sophos ini untuk pertanyaan dari Pak Fatur Rahman. Untuk Sophos di sini menggunakan EDR-nya kah? Terus kemudian pertanyaannya lagi, keunggulannya dengan produk EDR lainnya apa? Kalau semisal di tempat lain bisa melakukan karantin untuk program atau file yang dianggap sebagai malware dan bisa disimpan dahulu untuk dalam jangka waktu yang bisa ditentukan. Apakah di Sophos ini bisa? Dan apakah penggunaan EDR ini akan memakan CPU usage yang sangat tinggi ataukah bisa bentrok dengan service agent lainnya? Silakan dijawab, Bapak. Oke. Sophos dilengkapi juga dengan EDR, Endpoint Detection and Response. EDR yang kita miliki ini, kita ini sebagai penggunanya dipermudah gitu. Kalau di-compare dengan produk lain itu kita harus lakukan threat hunting secara manual yang pertama. Terus kita harus korelasikan tuh informasi yang sudah ditemukan dari EDR-nya. Baru kita tarik hasilnya. Tapi apa yang dimiliki sama Sophos, dia udah dibantu sama AI-nya, jadi kita tinggal terima hasilnya. Kalau misalnya menurut kita kurang puas, kita bisa lakukan investigasi lebih jauh lagi. Nah, kemudian terhadap file-file yang dideteksi sama si Sophos, nah, si Sophos ini dengan artificial intelligence-nya, dia bisa membedakan nih, mana yang file jahat dan bukan. Jadi kalau misalnya ada home application, atau file yang punya kita sendiri, aplikasi yang kita punya sendiri, nah dia bisa melihat bahwa itu aplikasi yang baik ataupun tidak gitu. Dia bisa menilai itu gitu. Jadinya kalau sampai salah gitu ya, jarang sih, tapi kalau sampai salah dia menganggapnya sebagai false positif, kita biasanya masukkan ke whitelist gitu. Jadi di Sophos Intercept X memang sudah ada, tidak ada lagi karantin gitu. Ya, kalau misalnya mendeteksi sebuah file, dia akan melakukan pertama kali dia akan melakukan clean up gitu. Dia bersihkan filenya, bukan dia delete atau dia karantin seperti itu. Kecuali memang sudah rusak, dia baru delete. Oke. Terus ini ada pertanyaan juga dari chat. Ini di chat ada pertanyaan dari Pak Dandi. Mau tanya Sophos ini termasuk kategori EDR atau bukan? Iya, kategori EDR. Oke. Lanjut lagi ya. Ini dari Pak Sugeng dari Oto. Sophos udah mau mengurangi on-premise, jadi sepertinya cloud. Ini kayak bukan pertanyaan ya Pak Sugeng ya. Tapi mungkin kita mau announce sekali di sini ya. Rencananya memang planning roadmap ke depan, Sophos akan untuk endpoint akan move ke sentral yang cloud ya. Iya, betul sekali. Seperti Mungkin itu. bisa dijelaskan? Atau Raffi mau jawab atau gimana? Terserah. Karena gini sih sebenarnya, pikirannya dari R&D-nya Sophos adalah teknologi yang sekarang ini kalau misalnya kita berbicara yang menggunakan artificial intelligence, ada AI-nya, kita nggak mungkin tuh taruh AI-nya di on-prem. Terus yang mau masukin sampelnya segitu banyak siapa gitu. Nah, maka dari itu ditaruhlah di cloud. Dengan ditaruh di cloud, mereka kan taruh model-modelnya aja tuh di setiap komputer.
Jadinya dari sisi user pun harapannya adalah mereka nggak perlu invest server lagi untuk manajemennya. Cukup gunakan yang ada di cloud. Mereka cukup sediakan relay-nya aja, seperti itu. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Imam Ghazali lagi. Ini apakah ada data yang terupload ke cloud dari relay yang on-premises dan secara regulator di Indonesia apakah sudah comply? Nah, ini mungkin boleh dijelaskan. Kita ada story kebetulan ya. Iya. Kalau data, mungkin saya bisa kasih arsitekturnya yang ada di cloud, apa aja yang diambil sama si Sophos itu. Tapi yang jelas tidak ada data-data yang dikirim ke sana sebenarnya, gitu. Nggak tahu deh, kalau alert itu menurut teman-teman di sini data atau bukan. Nah, biasanya yang mereka ambil adalah telemetri datanya, gitu, telematrinya. Metadata gitu ya? Iya, seperti itu. Tapi saya bisa sharing informasi mengenai arsitekturnya si cloud-nya sendiri gitu. Jadi bisa dibaca, bisa dilihat nanti menurut teman-teman ini comply atau tidak, bisa dinilai gitu. Dan kebetulan secara regulator Indonesia sudah comply ya. Harusnya sudah karena ada bank juga yang sudah mulai moving to cloud-nya Sophos ya. Iya, beberapa bank sudah menggunakan gitu. Oke. Dari sisi regulator harusnya sudah comply juga. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jody. Apakah dengan endpoint versi 10 dengan update rutin, fitur anti-exploit bisa prevent ransomware Ryuk tadi? Dan pertanyaan kedua, jawab pertanyaan dulu ya, selesai ya. Yang kedua, Intercept X bisakah mewujudkan proteksi defense dua sisi, edge dan endpoint berkolaborasi dengan UTM-XG? Silakan dijawab. Oke, saya jawab dulu. Dengan endpoint yang tradisional kita, yang dilengkapi dengan anti-exploit, secara teknologi sangat jauh berbeda dengan yang dimiliki sama Intercept X gitu. Memang ada traffic detection yang ada di Sophos endpoint kita yang tradisional. Tapi di Intercept X juga kita miliki, tapi nggak ada AI-nya, nggak ada artificial intelligence-nya. Seperti yang saya sudah sampaikan di presentasi tadi, ransomware itu masuk bukan blok langsung ransomware, tapi ada indicator of compromise-nya. Kalau IOC-nya nggak bisa dideteksi, kan lama-lama numpuk tuh di dalam. Dia jadiin botnet dulu, dia komunikasi dengan CNC servernya, kemudian kalau misalnya udah nggak ada yang mereka butuhkan lagi, ya baru dia kirim ransomware-nya. Nah, seperti itu yang membuat jadi sangat berbeda dengan endpoint kita yang on-premise dan di Sophos Intercept X. Karena kita benar-benar memanfaatkan si deep learning engine-nya itu untuk melakukan detection gitu. Oke. Kemudian antara Sophos Intercept X bisa berkolaborasi dengan XG Firewall, tapi yang endpoint yang versi tradisional kita IPA dengan anti-exploit itu tidak bisa komunikasi dengan XG Firewall-nya. Seperti itu. Jadi bisanya yang sentral ya? Iya, betul. Oke. Jadi kalau sudah moving to cloud, udah migrasi ke cloud, itu bisa synchronize security dengan si XG Firewall ya? Betul sekali. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk live response, apakah ada config atau install software di endpoint host user? Untuk live response, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya? Nggak ada. Oke. Dia memanfaatkan agent-nya si Intercept X saja udah. Itu aja. Oh, oke. Gitu. Terus ini ada dari Pak Fatur Rahman lagi nih. Tadi mungkin dia menanggapi pertanyaan sebelumnya. Maksud saya apabila ada tim IT analis atau SOC yang ingin melakukan investigasi lebih lanjut dengan file tersebut yang dicurigai sebagai malware, tidak bisa dong. Karena di Sophos ini tidak ada karantin lagi. Tanda tanya. Dan juga apabila ada aplikasi in-house yang memang behavior-nya malware, tidak usah dilakukan exception kembali ya di policy-nya. Silakan. Oke. Yang pertanyaan yang pertamanya tadi, tadi apa? Boleh ulangi sekali lagi? Oh, sambil lihat bisa harusnya. Maksud saya apabila ada tim yang analis, dia mau melakukan investigasi lagi ya? Ya, betul sekali.
kan si EDR itu melakukan recording nih di Ya. laptopnya kita. Nah, itu kan data forensiknya itu bisa diambil. Nah, kita bisa melakukan investigasi dari sana gitu. Jadinya, kalau misalnya yang mau diinvestigasi adalah filenya, kan kita bisa lihat di root cause analysisnya. Di root cause analysis itu kan sudah terlihat jelas filenya apa aja, simptom filenya apa aja, dan itu bisa ditarik sama kita gitu. Kalau mau lakukan investigasi melalui root cause-nya bisa, atau melalui data forensiknya yang ada di laptop ini gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Imam Ghazali lagi. Apakah dari Intercept X ini sudah bisa mengatasi known dan unknown malware, dan untuk scanning manual masih tetap ada atau sudah tidak digunakan? Jelas banget, unknown ataupun non malware itu bisa kita deteksi. Karena zero day aja kita bisa lakukan deteksi gitu. Sebagai contoh, pas Codlock kemarin gitu, itu kan zero day ransomware gitu, dan itu bisa kita deteksi gitu. Oke. Scanning manual masih ada nggak ya? Scanning manual menu itu ada, tapi kita sebenarnya dari Sophos sendiri nggak pernah menyatakan bahwa kalian harus lakukan scanning gitu. Karena kita sudah ya betul, udah ada AI-nya, udah ada EDR-nya gitu. Sebenarnya kita nggak perlu melakukan scanning lagi gitu. Oke. Nah, ini dari Pak Jody lagi, di Intercept X punya fitur AI, betul dugaan saya. Apakah akan melambatkan traffic karena banyak inspeksi? Tidak, karena AI-nya ini sudah bentuknya model. Dia sangat ringan gitu ya, dan itu cara kerjanya juga cepat gitu. Oke, sebelum kita tutup mengakhiri acara ini, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi attendees yang sudah join. Ini sampai akhir acara masih banyak yang join, terima kasih banyak. Saya juga mau minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah pengucapan. Dan kedepannya kita akan mengadakan webinar-webinar lain tentunya berhubungan dengan security. Sekarang kita kolaborasi dengan Sophos, nanti kedepannya kita akan kolaborasi dengan lain-lainnya. Jadi stay tune di Mar Webinar, kita akan kirim invitation untuk webinar selanjutnya. Terima kasih juga untuk tim Sophos, ini untuk Ratih, Sunu, dan Bronto. Ini udah join video semua ya. Ini mungkin bisa di-unmute, nanti kita say goodbye bersama-sama. Oke. Di-unmute, Bronto. Nah, Sunu, oke. Terima kasih banyak partisipasinya. Mungkin nanti 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan kita bikin webinar lagi dengan topik yang berbeda ya. Oke. Jangan bosan-bosan ikut webinar di Mar. Semoga kedepannya lebih baik lagi webinar kita. Oke, kita say goodbye dulu untuk semua attendees. Terima kasih banyak Pak, Bapak dan Ibu yang sudah join. Bapak Ibu. Thank you Bapak Ibu. Nanti kita terima kasih semua. Kita akan adakan webinar-webinar yang lebih spektakuler dan hadiahnya harusnya lebih besar lagi seperti itu. Oke, ya terima kasih banyak sudah boleh live. Dadah. Thank you, dadah.